Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Pranita Wijaya dari kelas reguler B dengan nomor NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme atau respon sistem pertahanan atau sistem imun. Jadi manusia itu memiliki sistem pertahanan tubuh atau sistem imun untuk menangkal maksudnya benda asing di dalam tubuh. Sistem imun yang terpapar zat asing akan memunculkan dua respon, yaitu sistem imun non spesifik atau innate immunity, dan yang kedua itu sistem imun spesifik atau adaptive immunity. Jadi yang pertama itu sistem imun non spesifik seringkali disebut sebagai pertahanan tubuh bawaan. Nah, jadi karena disebut sebagai begitu karena sistem imunitas non spesifik ini merupakan garis utama tubuh yang pertama yang dalam melawan semua patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi anggota dari sistem non spesifik ini ialah eosinofil, neutrofil, makrofag, dan protein antimikrobak yang berfungsi untuk melindungi sel dari serangan virus. Lalu yang kedua ini ada adaptive immunity atau sistem spesifik. Apabila patogennya sangat kuat dan berhasil menembus pertahanan kedua tubuh kita, nah patogen ini harus melewati garis pertahanan ketiga tubuh kita, yaitu sistem adaptive immunity atau sistem spesifik. Nah, terdapat dua komponen, yaitu pertama respon imun humoral, dan yang kedua itu respon imun seluler. Nah, yang pertama itu yang humoral. Respon imun humoral ini berupa sel limfosit B yang akan menghasilkan antibodi. Sel limfosit T ini terdiri dari T helper 1, T helper 2, dan juga sitokin. T helper 1, T helper 2, dan juga sitokin. Sel T helper ini menghasilkan interleukin 1 dan juga interferon gamma yang berfungsi untuk berperan pada infeksi. Lalu T helper 2 ini menghasilkan interleukin 4, interleukin 5, dan juga interleukin 6 yang menghasilkan imunoglobin dan berperan pada alergi. Lalu yang ketiga itu ada sitokin. Sitokin ini mengatur reaksi inflamasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana gangguan sistem imun. Gangguan sistem imun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan 3 kategori utama. Yang pertama itu imunodefisiensi. Nah, imunodefisiensi ini atau defisiensi imun. Defisiensi imun ini sistem kekebalan tubuh yang terlalu lemah untuk melawan infeksi, contohnya seperti HIV atau AIDS, dan juga seperti defisiensi imun bawaan, contohnya seperti defisiensi imun sekunder. Lalu yang kedua ini ada autoimun. Nah, autoimun ini adalah sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh sendiri karena mengenalinya sebagai ancaman. Salah satu contohnya itu seperti lupus. Lupus ini adalah contoh dari autoimun. Dan juga yang kedua itu rheumatoid arthritis. Lalu yang ketiga itu ada multiple sclerosis. Nah, yang ketiga ini ada hipersensitivitas atau yang biasa kita sebut sebagai alergi imun yang bereaksi berlebihan terhadap zat yang seharusnya tidak berbahaya. Contohnya seperti alergi terhadap makanan, misalnya seperti udang-udangan atau seafood, dan juga misalnya seperti alergi terhadap serbuk sari dari bunga, atau juga contohnya itu seperti asma. Sekian, terima kasih.